Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang klasifikasi, konsep, dan terminologi biaya. Anggota dari kelompok sendiri yang pertama ada saya, Arinka Febi Anjani, selanjutnya ada Muhammad Chanafi, dan yang terakhir ada Fetia Dwi Purwansyah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep biaya. Salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen adalah memahami konsep cost. Agar pemahaman terhadap akuntansi manajemen lebih baik, seseorang perlu memahami arti cost. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Biaya atau cost diukur dalam satuan uang. Dengan adanya informasi biaya, maka manajemen dapat mengetahui dan mengukur kegiatan usaha apakah memberikan laba atau rugi. Pengertian biaya menurut Kester, biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan yang dikeluarkan untuk menjamin memperoleh manfaat. Kalau menurut Supriyanto, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Henry C. Mamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Selanjutnya, ada different cost for different purpose. Konsep biaya dikemukakan tergantung dari latar belakang dan tujuan si pemakai konsep biaya tersebut. Seorang ahli teknik akuntansi manajemen akan berbeda memberikan konsep biaya dengan seorang akuntan. Begitu juga dengan ibu rumah tangga berbeda konsep dengan seorang sopir mengenai biaya. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda atau different cost for different purpose. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Akuntan manajemen dituntut untuk menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan informasi. Informasi yang berbeda dapat menghasilkan klasifikasi biaya yang berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran. Ketertelusuran atau traceability, hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat secara langsung berkaitan dengan objek biaya, dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan objek biaya. Yang kedua, penelusuran penggerak atau pemicu. Penelusuran penggerak adalah pemicu untuk membebankan biaya ke objek biaya. Biaya penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber objek biaya. Oleh karena itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya dan objek biaya. B. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubah naik maupun turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan antara lain 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan tingkat perubahan aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin tinggi juga biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja juga akan mengalami penurunan. 2. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Walaupun tingkat produksi meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak berubah.
Walaupun begitu, biaya tetap per unit akan berubah seiring dengan perubahan aktivitas. Apabila tingkat aktivitas meningkat, maka biaya per unit akan turun, tetapi jika aktivitas menurun, maka biaya per unit akan meningkat. 3. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas, sementara sebagian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah walaupun tingkat aktivitas mengalami perubahan. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi, di mana dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Nah, sama halnya dengan fungsi-fungsi tersebut, maka biaya juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, untuk yang pertama ada biaya produksi atau production cost, di mana adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Nah, biaya produksi ini biasanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk yang kedua ada biaya pemasaran sendiri atau marketing cost, itu meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran ini terjadi dalam fungsi pemasaran, contohnya adalah biaya promosi, biaya iklan, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir ada biaya administrasi dan umum atau General and Administration Expense, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Nah, biaya administrasi dan umum ini terjadi pada fungsi administrasi dan umum, contohnya gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung, biaya perlengkapan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Nah, untuk aktivitas produksi sendiri adalah aktivitas mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, pengolahan bahan baku ini dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 juga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku sendiri atau raw material cost, yaitu nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Nah, pada dasarnya biaya bahan baku ini dikategorikan dalam biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, di mana biaya bahan baku sendiri adalah biaya yang dapat ditelusur langsung dan signifikan ke produk. Contohnya ada biaya kulit untuk bahan baku pembuatan sepatu kulit. Nah, sedangkan yang biaya penolong adalah biaya yang tidak signifikan seperti benang dan lem dalam produk sepatu. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Nah, pada dasarnya ada 2 jenis biaya tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk karyawan produksi yang terlibat dalam produksi adalah karyawan langsung, seperti buruh. Nah, untuk survivor dan kepala pabrik adalah tenaga kerja tidak langsung karena tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost, di mana adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya adalah nilai bahan penolong yang digunakan, gaji tenaga kerja tidak langsung, depresiasi peralatan pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi pabrik. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dapat ditelusur secara mudah ke produk, sedangkan biaya overhead pabrik ini relatif sulit untuk ditelusur langsung ke produk.